Halo semuanya, kan ini pada seorang mahasiswa dari Teknik Informasi Universitas Tambang Jadi pada semester yang lalu aku sudah mempelajari programan berbasis objek menggunakan Java, dan pada semester ini aku akan mempelajari programan mobile yang akan menggunakan bahasa Kotlin. Nah, Kotlin dan Java ini sama berparadigma berbasis objek. Jadi pada video kali ini ajak kalian untuk belajar bersama-sama tentang perbedaan antara Java dan juga Kotlin dalam menampilkan kata hello world di terminal. Jadi langsung saja kita pertama-tama akan membuat file bernama hello world Java kemudian hello world Kotlin. Teman-teman semua, mohon maaf karena ada kesalahan audio. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan kembali ya. Tapi di sini tadi terakhir kita di videonya itu kita mengcoding ya, bagaimana dari sintaks hello world Java dengan hello world Kotlin, teman-teman. Jadi di sini untuk kodenya sudah selesai, yaitu untuk mungkin saya bahas kembali dulu ya. Jadi untuk Java itu seperti biasa kita harus membuat public class hello world Java sesuai dengan nama dari filenya. Kemudian kita juga membuat public static void main yang diberi parameter string array args, dimana nanti ini kita akan bahas ya teman-teman, apa fungsinya dan apa bedanya dengan Kotlin ya teman-teman, yang sintaksnya bisa dibilang cukup singkat ya, function main kemudian print line hello world saja ya. Berbeda dengan Java yang ada parameter, ada system out juga teman-teman di print line-nya. Jadi tidak hanya print line ya. Nanti kita juga bahas kenapa di Java itu penting. Oke. Mungkin kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman ya, untuk dari perbedaan. Sini aku mau cek audio dulu. Semoga aman ya. Oke. Oke. Dari perbedaan pertama ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Java tadi itu harus pakai public class ya teman-teman. Nah, ini itu karena Java itu adalah bahasa pemrograman yang berparadigma object oriented programming ya, atau pemrograman berbasis objek ya teman-teman. Jadi dia itu segalanya itu harus dibungkus memakai kelas ya teman-teman, agar dia itu bisa dibilang adalah objek gitu. Sementara untuk di Kotlin itu dia itu walaupun dia juga sama-sama pemrograman berbasis objek, dia itu juga digabungkan dengan functional programming teman-teman. Karenanya dia itu memperbolehkan function itu untuk berada di luar, terutama untuk function main teman-teman. Kenapa? Karena untuk main itu sendiri teman-teman, dia itu harus bersifat statis. Kenapa? Karena sebenarnya Java dan Kotlin ini kan sama-sama berjalan dengan JVM ya teman-teman ya. Dimana JVM itu atau Java Virtual Machine itu yang nantinya itu akan menerjemahkan Java ini ke komputer kita. Jadi dia akan menerjemahkan dari kode ini jadi bahasa yang dikenali oleh komputer kita, yaitu 0, 1 itu ya teman-teman ya. Dari di JVM itu teman-teman, untuk mengenali itu dia itu harus sifatnya itu mainnya itu public dan juga bersifat statis ya teman-teman. Nah, jadi agar dia itu bisa mengenali mainnya gitu teman-teman, bisa masuk ke mainnya untuk memulai program kita gitu kan. Dan juga karena
main itu tuh di eksekusi pertama ya. Jadi dari apa yang saya baca, dia itu di eksekusi pertama. Jadi kenapa dia bersifat statik, agar dia itu tidak perlu di apa ya, kan belum ada objek ketika kita memulai pertama teman-teman. Jadi dia itu bersifat statis aja, jadi supaya nanti dia itu bisa dibaca pertama oleh sistem. Nah, kenapa di Kotlin itu dia tidak boleh di dalam kelas teman-teman, function main ini ya. Jadi function itu boleh di luar kelas, tapi function main itu harus di luar kelas teman-teman. Jadi ada perbedaan di situ. Dimana function main ini itu harus di luar kelas karena dia itu harus bersifat statis teman-teman. Sama seperti Java di sini, dia itu bersifat statis. Nah, kalau dia di dalam kelas, misalnya teman-teman letakkan, misalnya ada kelas Hello World Kotlin di sini, terus teman-teman kasih misalnya di sini fun main, dia itu tidak bisa di run ya teman-teman. Kayak dari Java Virtual Machine itu tidak bisa mengenali karena dia tidak bersifat statis gitu. Nah, kemudian jadi seperti itu perbedaan pertama ya teman-teman ya. Jadi Java harus dibungkus kelas, sementara Kotlin ini lebih fleksibel, dia tidak dibungkus kelas, terutama di main ya, dia tidak dibungkus kelas. Kemudian perbedaan yang kedua bisa kita lihat di sini ada, kalau Kotlin itu dia hanya menuliskan function main aja teman-teman ya. Dan di sini sebenarnya kita bebas mau menuliskan parameter string arg ini atau tidak, tapi bentuknya beda ya. Tapi kalau di Java dia itu wajib ada parameter string array args teman-teman. Nah, dia juga tadi sudah dijelaskan kan ada public static void ini, mereka sama-sama ada mainnya, sifat public supaya bisa diakses, dia bersifat statis juga teman-teman. Tadi sudah dijelaskan kenapa, dan dia void, dia tidak mengembalikan nilai apapun ya. Jadi untuk parameternya ini sendiri di Java itu penting ya teman-teman, karena dia itu tugasnya, oke, mari kita lihat dari sumber-sumbernya, dari artikel di sini dia itu tugasnya itu teman, oh maaf sini ada iklan. Iya, bentar kita cari dulu tadi ya, sini ini dia teman. String args itu dia ada parameter yang tugasnya itu tuh untuk di command line teman-teman. Dia menerima input ketika program itu tuh belum di start, jadi masih ingin dijalankan di terminal, dan nanti itu kita akan bahas seperti apa ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya ketika kita running ya teman-teman Kotlin ini, yaitu secara di belakang itu dia akan tetap terkompil sebagai tetap terkompil dengan parameter string arg ya teman-teman. Jadi dia cuma memperpendek aja dengan membebaskan kita mau itu dia pakai parameter atau tidak ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya di belakang dia terbelakang ya, dia itu berjalan sebagai tetap diberi parameter string array args ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, itu perbedaan yang kedua ya tadi. Dan perbedaan yang sudah pasti kita sadari yaitu adalah print line dengan sistem out print line teman-teman. Nah, jadi sebenarnya sistem out ini apa sih di Java gitu. Jadi kita akan pelajari dulu ya. Jadi kita akan menganalogikan sistem dan out ini, itu sistem ini anggap aja seperti kantor teman ya, dan out ini seperti pegawai yang memegang suatu job desk. Jadi sistem ini, kantornya ini itu mengurus banyak hal teman. Salah satunya itu adalah input output dan juga error. Nah, untuk bagian khusus yang memegang job desk output itu ya, itu adalah si out ini teman-teman. Jadi arti dari perintah ini tuh adalah kita tuh Java itu meminta si sistem yang mempunyai karyawan yang memiliki job desk-nya itu untuk mengurus output, yaitu si out ini teman-teman. Dia ingin kayak JVM-nya itu pengen Java itu pengen di si JVM itu nanti dia masuk ke sistem ini, terus nanti si out ini yang akan di mana di sistem itu ada si out ya. Out ini yang tugasnya itu nanti dia ini akan bertugas untuk memprint line teman-teman, atau menampilkan tulisan dari si hello world ini. Jadi kira-kira alurnya seperti itu ya. Sementara untuk di Kotlin dia itu dipersingkat ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menuliskan system.out-nya. Nah, padahal sebenarnya teman-teman kalau kita itu lihat di sini ya, dan sudah saya coba juga sebenarnya. Oke, sebentar kita loading.
Oke, yo artikelnya loading. Kita refresh dulu ya teman-teman. Oke, nah ketika kamu menggunakan print line, nah itu sebenarnya memanggil sistem out.println secara internal teman-teman. Nah, kenapa begitu? Seperti yang saya jelaskan tadi kan keduanya ini berjalan di JVM teman-teman. Jadi Kotlin itu memang dirancang untuk mempersingkat Java, tapi sebenarnya dia itu karena dia JVM juga, dia tuh di latar belakangnya itu menjalankan hal yang sama dengan Java, yaitu sistem out println teman-teman. Dan itu bisa kita lihat ya dari sebenarnya kalau di IntelliJ IDEA itu dia bisa ini ya, kalau di IntelliJ dia itu bisa langsung kita hold control dan kita arahkan kursor kita. Ini nggak, di sini saya coba ya untuk di VS Code. Sebenarnya di sini di VS Code agak ini ya teman-teman ya, ada perlu tambahan caranya, tapi kalau mau yang mudah itu ada di IntelliJ. Mungkin kali ini saya akan rekamnya di IntelliJ untuk gambaran kepada teman-teman bagaimana prosesnya. Sampai mau. Yay. Yippee. Oke. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita kontrol, arahkan kursor sampai di link, kita klik. Klik. Kita tunggu. Ini ke laptop saja. Nah, di sini dia. Ini ada kode internalnya ini dari Kotlin. Jadi step domain sebenarnya adalah sistem outprintln itu sendiri. Ya. Oke, lanjut ke videonya. Tapi kira-kira begini ya teman-teman, dia kita kontrol terus kita arahkan nanti nah di sini ada error ya teman-teman ya, karena tadi kita membuat Kotlinnya itu langsung di VS Code ya, tanpa kita bikin dulu di IntelliJ atau di Android yang lebih bisa menangani Kotlinnya ini. Dan kalau di VS Code nih ada perlu tambahan-tambahan ya teman-teman ya, dia nggak ada Gradle-nya juga tadi belum bikin, jadi dia sebenarnya bisa jalan kalau kita jalankan ya. Oke, mohon maaf teman-teman, ternyata tadi facecam-nya menutupi terminalnya ya. Jadi kita coba ulang aja. Nah, di sini tadi ini bukan error yang gimana ya teman-teman ya. Masih bisa jalan gitu. Ini kita run lagi dan juga mintakan mengulang. Ini lagi untuk penjelasan kenapa string arg itu di Java itu penting ya teman-teman. Sementara untuk di Kotlin itu kalau tidak dipakai ya tidak apa-apa gitu ya. Oke, sini saya contohkan aja ya, nanti kita tunggu dulu sampai si Hello World Kotlin-nya berhasil ya, baru kita nanti akan menjelaskan kenapa sih string arg ini penting teman-teman. Jadi kita ingat-ingat lagi kalau tadi itu string arg itu gunanya untuk menerima input teman-teman sebelum sebelum programnya itu dijalankan ya, dimana tempat menerima input itu di terminal ya teman-teman. Nanti kita contohkan ya. Jadi misalnya sini saya sudah menyiapkan ada args 3 indeks ya teman-teman. Jadi mau menambahkan 3 kata jadi saya mau menambahkan input ya, berupa 3 kata aja dari hello world ini ya teman-teman. Oke, jadi kita di sini kita karena sintaksnya berubah ya, kita coba untuk save dulu teman-teman, selalu save, dan setelah di save kita akan compile ulang lagi ya teman-teman ya. Oke, di sini caranya adalah Java, kemudian kita masukkan nama filenya dan jangan lupa extensionnya juga teman-teman. Oke, kita tunggu. Sini seharusnya tanda berhasilnya itu terbentuk hello world Java class ini ya teman-teman. Tapi karena tadi sudah ini yang Kotlin juga tadi saya sudah sempat compile, ternyata menutupi ya, jadi seperti itu. Oke, nah ini saya langsung saja jalankan ya, Java hello world Java. Tadi kita mau menambahkan how are you misalnya dari kata hello world teman-teman, karena nanti kalau kita jalankan Java hello world Java itu dia akan print hello world ini aja teman-teman, karena kita kasih args di sini alias argumen ya berupa input di terminal. Sini dia akan menampilkan juga teman-teman. Oke, kita coba enter. Nah, hello world how are you teman-teman, sesuai dengan input yang kita masukkan sini. Oke, jadi itulah kenapa ya di Java parameter string arg ini penting untuk dituliskan ya teman-teman. Bahkan karena semuanya saat itu memang dijalankan lewat terminal, karena
seperti saya jelaskan, tidak ada VS Code, tidak apa ya teman-teman, tidak ada Android Studio. Mereka ya menjalankannya di sini ya teman-teman, di terminal gitu. Jadi kenapa si string arc itu sampai diwajibkan di Java ya? Walaupun di situ sebenarnya mau kepake atau nggak kepake, dia tetap harus ada gitu. Sebagai ya pokoknya JVM kalau mau menjalankan main dia harus ada ininya, dia harus kayak bersiap untuk menerima input gitu. Karena untuk di Kotlin hukumnya tidak wajib ya. Ya mau pakai silahkan gitu, kalau teman-teman mau menambahkan input di sini silahkan pakai, kalau tidak mau polosem gini aja juga nggak apa-apa ya. Jadi itu dia perbedaan dari Java dan Kotlin ya, dalam lingkup menampilkan hello world teman-teman, dari apa yang saya tangkap gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada tambahan atau ada yang ingin dikoreksikan dari video saya ini, silahkan teman-teman chat di kolom komentar. Dan mungkin itu saja dari saya, dan terima kasih.